Oke, selamat datang di channel Tirai Politik. Nah, kali ini topiknya adalah MBG, makan bergizi gratis, tutup selama 18 hari. Kok yang marah bukan siswa sih? Nah, jadi program makan bergizi gratis atau MBG resmi dihentikan sementara selama masa libur sekolah, mulai dari tanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Nah, kalau dengar kabar ini, siapa yang pertama kali terlintas bakal kecewa menurut kalian? Anak-anak sekolah, orang tua, atau pihak sekolah? Ternyata yang paling vokal justru datang dari kelompok lain. Ada organisasi pengusaha yang menyampaikan keberatan, ada tokoh politik yang ikut angkat suara, hingga berbagai pihak yang minta program MBG ini tetap berjalan. Di sisi lain, sejumlah mahasiswa di berbagai daerah justru menggelar aksi dan meminta program MBG dievaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Perdebatan pun muncul. Sebagian menilai penghentian sementara saat libur sekolah adalah hal yang wajar. Sebagian lagi khawatir dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak yang selama ini terlibat dalam program tersebut. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang paling terdampak ketika MBG sementara diliburkan? Anak-anak, pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang selama ini mendapat manfaat dari program ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, sekarang kita simak ya video berikut ini. Nah guys, berikut ini adalah reaksi dari Pak Purbaya ketika dihadang oleh ibu-ibu untuk protes menghentikan MBG. Jadi ibu-ibu ini minta MBG itu dihentikan aja. Nah, kita simak reaksinya dari Pak Purbaya di video berikutnya. MBG dihentikan ya Pak? Iya Pak, banyak yang komplain Pak, bener Pak. Bener Pak, banyak yang komplain Pak, bener. Kita buat efektif aja. Nggak adil Pak. Bener. MBG itu nggak adil Pak. Bener Pak, bener Pak, bener. Pak, anak saya nggak mau makan Pak, MBG nggak mau makan anak saya Pak. Kita mau ke pasar dulu, ibu-ibu boleh kasih jalan dulu. Pak, tolong Pak. Tolong Pak MBG Pak, supaya kan bener Pak. Anak saya mau makan Pak, MBG bener. Di atas sama di bawah lain Pak. Lain. Ya, ini Pak. Banyak ketimpangan Pak. Banyak ketimpangan. Banyak ya? Oke, jadi menurut mereka itu banyak ketimpangan. Tapi kalau memang benar banyak ketimpangan, karena di atas dan di bawah itu beda. Jadi di atas laporannya kepada Bapak Presiden oke banget gitu. Tapi ternyata udah terbukti korupsi. Ya jadi menurut kalian gimana guys? Nah, selanjutnya ini adalah video tentang gabungan dari mitra MBG yang merasa keberatan soal MBG ini dihentikan saat libur sekolah. Mereka keluar-keluar tidak setuju ya. Saya kira kita bisa tahu persis bahwa kerugian yang jelas adalah relawan tidak bekerja, mereka tidak dapat penghasilan, padahal penghasilan mereka adalah penghasilan kerja harian lepas yang secukupnya, tidak berlebihan. Para supplier kami diwajibkan 15 supplier setiap SPPG itu juga berhenti bekerja. Mitra yang belum kembali modal itu juga punya tantangan untuk membayar kredit bank, membayar tagihan pinjaman ke pihak ketiga, itu pun ada masalah. Karena apa? SPPG atau pengusaha SPPG ini umumnya adalah pengusaha UMKM dan UKM. Kami yang berada di sini itu bukan bagian dari oligarki. Kami adalah kelompok menengah, kelompok UMKM yang mendukung program Prabowo semenjak awal. Oke, gimana menurut tanggapan kalian guys? Kalau menurut saya pribadi ya jelas mereka merasa rugi karena melepas uang 6 juta tiap hari, ya kan? Oke. Sebenarnya tuh MBG itu bagus, cuma yang salah itu sistemnya dan juga pengelolanya, karena banyak terjadinya korupsi. Dari awal aja sudah tidak jujur ya guys ya. Nah, ini ada tanggapan dari Pak Purbaya lagi tentang MBG. Jadi jangan dihakimi dulu MBG-nya itu. Karena Presiden Prabowo juga tengah merapikan manajemennya.
biar tidak terjadi lagi kasus ini lagi yang parah banget ini ya. Jadi jangan nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Tadi Bapak bilang ada penghematan anggaran untuk pagu MBG, jadinya totalnya untuk tahun ini saya boleh tahu setelah rencana Yang saya 260 triliun ya, 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih di itu. Jadi jangan nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan. Cuman Bapak kita itu Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid di sekolah. Yang penting itu. Oke, jadi gimana menurut tanggapan kalian? MBG itu sebenarnya bagus ya. Cuman kenapa dari awal itu jadi sarang buat tempat korupsi yang empuk bagi para koruptor ini ya guys ya. Nah, ini juga ada sebuah video dari Ketua BEM UGM yang menentang keras memberi ultimatum kepada Presiden Prabowo. Kita dengerin guys. Ketika Tio memberi ultimatum kepada Presiden Prabowo. Tio, pendapat kamu ketika kepala bagian akhirnya diganti, ada pergantian, sudahkah menjawab masalah yang ada menurut kamu? Pemimpin yang buruk pasti akan memilih tim yang buruk. Ketika hari ini Pak Dadan Hindayani ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sebenarnya bukan hanya wajah Pak Dadan yang tercoreng, tapi yang utama adalah wajah Presiden Prabowo Subianto. Ini membuktikan betapa bobroknya kepemimpinan nasional kita hari ini. Karena program prioritas yang paling jadi kebanggaannya Presiden saja, itu bisa hancur-hancuran seperti ini. Kalau dihitung-hitung berdasarkan Kejaksaan Agung, setiap hari miliaran yang dikorupsi oleh 3 maling ini. Berarti totalnya kalau hampir 2 tahun MBG berjalan, minimal 500 M mereka sudah dapat. Itu di level paling pucuk. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau sudah hampir 2 tahun busuk kepala BGN, maka hampir bisa dipastikan bawahnya juga lebih busuk lagi. Oke, tapi Presiden kan sebenarnya menindak orang lingkarannya. Bukankah Anda tidak melihat bahwa sikap Presiden sebenarnya fair? Pencopotan kepala BGN saat sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka itu jadi ukuran bahwa politik punya faktor di dalam hukum kita. Harusnya kalau mau fair tidak usah dicopot duluan, biarkan dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung, biarkan ditetapkan sebagai tersangka lalu dicopot dia sebagai kepala BGN. Oke. Ya jadi kalau menurut saya pribadi ya, kenapa Pak Dadan ini harus diturunkan dulu baru dijadikan tersangka? Kenapa tidak langsung ditangkap pada saat itu juga saat dia menjabat sebagai kepala BGN, terus langsung jadikan tersangka, ditangkap saat itu juga? Sebenarnya MBG ini tuh udah bobrok dari awal ya guys ya, tentang transparansinya data. Terus Pak Dadan sendiri itu ya udah berani bohong sama Pak Prabowo. Ya guys, kita flashback tentang video dari Pak Dadan ini yang mengatakan dan membuat laporan kepada Pak Prabowo. Kita simak videonya. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Oke. Jadi gimana guys menurut kalian? Sungguh kan jadi sepertinya udah direncanakan dari awal ya guys ya. Oke guys, jadi menurut saya dari video Pak Dadan tadi ya yang bercerita tentang akan menyembelih 1 sapi untuk 1 SPPG, jadi ada 19 ekor sapi untuk 19.000 SPPG. Nah itu sepatnya Pak Prabowo sudah mulai memantau ada ketidakberesan dalam program ini. Nah jadi diselidiki, ternyata betul lah kepala BGN ini jadi tersangka. MBG ini ya memang ada plusnya ada minusnya. Jadi kalau menurut saya MBG ini diliburkan selama masa libur sekolah untuk dievaluasi lagi, ya berarti bagus. Harus dibenahi, harus lebih efektif lagi, harus ada lebih transparansi datanya, biar tidak seperti ini lagi terulang.
Pokoknya harus dibenahi sistem-sistemnya, SDM-nya semuanya harus diubah ulang ya guys ya. Biar jangan sampai terulang lagi. Namanya sungguh buang-buang anggaran ya guys ya. MBG ini kan mengeluarkan banyak sekali anggaran yang digunakan dari APBN. Nah, kalau dikorupsi seperti ini, siapa yang untung? Ya jelas tikus-tikus itu yang untung ya guys ya. Oke guys, sekian dulu dari Tirai Politik kali ini. Kita cukupkan dulu tentang video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe di channel Tirai Politik. Terima kasih, see you guys.